Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfiroh SAG, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Kalijambe dan Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kali ini akan menyampaikan pembahasan karya tulis ilmiah dengan tema peran penyuluh agama Islam dalam pendampingan korban penyalahgunaan nafsa studi kasus di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia Kabupaten Sragen. Nafsa dan narkotika atau psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan masalah serius yang setiap hari, setiap kali banyak dan dihadapkan kepada masyarakat. Sehingga penyalahgunaan narkoba, nafsa ini perlu adanya sebuah penanganan bagaimana agar tidak mengalami peningkatan, karena setiap hari demi hari terjadi sebuah peningkatan, dan itu terjadi tidak hanya di kalangan orang dewasa, tidak terjadi hanya di kalangan para orang yang punya uang, tetapi bahkan kepada anak-anak remaja kita, termasuk di Yayasan Lentera Bangsa Indonesia di Kabupaten Sragen merupakan sebuah rumah rehabilitasi yang di situ bekerja sama dengan penyuluh agama Islam, sehingga penyuluh agama Islam melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan melalui bahasa agama yang memberikan peran untuk mendampingi kepada korban penyalahguna nafsa atau narkoba. Nah, yang menjadi permasalahan di sini bahwa pengguna narkoba yang kebanyakan adalah anak-anak, kami sebagai penyuluh agama memberikan satu penelitian. Namun persoalan yang dihadapi, yang terjadi adalah bagaimana mantan pecandu narkoba ini selalu saja tidak bisa menyesuaikan diri ketika dia saat sakit, ketika dia masih dalam kondisi drop, sehingga masyarakat memiliki stigma bahwa mantan narkoba, ex narkoba, nafsa itu adalah orang yang jahat. Maka dari itu, sebagai penyuluh agama Islam mencoba bagaimana mendampingi mereka dengan penegakan hukum. Nah, peran kami sebagai penyuluh agama Islam adalah sebagai advokasi hukum atau pendampingan hukum. Dimaksudkan agar bagaimana para pecandu narkoba ini mendapatkan teman, mendapatkan sebuah pengakuan bahwa dia tidak sendiri. Sehingga sudah jelas ketika anak mengalami proses hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum ini mestinya termasuk pecandu narkoba tidak dipenjarakan atau terpenjara. Jadi ini merupakan satu pendampingan yang awal kerjasama kami penyuluh agama Islam. Kemudian yang kedua, melakukan peranan edukasi dan agama. Edukasi kita lakukan terus-menerus dengan pemahaman agama, pengetahuan bagaimana dia mengetahui jati dirinya, mengetahui tentang bagaimana dia sebagai manusia yang memiliki potensi. Maka dengan kesadaran beragamanya, kesadaran akan jati dirinya, sebenarnya dia berpotensi, disinilah kesempatan untuk kita mendampinginya. Peran agama sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan ini dimaksudkan agar mereka tidak jenuh, mereka tidak mengalami sebuah stagnan yang di situ akan melakukan sebuah angan-angan, karena ini merupakan satu tindakan yang ketika dia kembali lagi tidak diterima oleh masyarakat, dia akan terus mengulang dan mengulang lagi untuk kembali kepada hal yang haram tersebut. Nah, maka dari itu kami melakukan
bagaimana anak-anak yang masih produktif ini harus terselamatkan. Jangan sampai dia menyiksa dirinya dalam satu lembah yang menyiksa dan tidak bermanfaat. Kami lakukan dengan apa? Pelatihan membuat sabun cuci piring, sehingga ketika kita ajak untuk bagaimana dia bisa meramu bahan-bahan kimia itu tidak menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan menjerumuskan dirinya. Tetapi bahan kimia ini sebenarnya dipakai untuk membuat sabun bermanfaat, sehingga dia ketika nanti keluar dari rehab ini, dia akan berpikir mencoba untuk berkarya, mencoba untuk melakukan bisnis, mungkin dengan kecil-kecilan bisa dia lakukan. Dengan demikian peran kami, yang pertama adalah pendampingan hukum, yang kedua mengedukasi dengan agama, dan yang ketiga adalah pengembangan potensi dengan pelatihan keterampilan. Selalu kita komunikasikan kemitraan di stakeholder. Demikian dengan kita memberi dukungan dan pendampingan hukum serta moral dan spiritual akan membantu korban memilih jalur rehabilitasi, dan sesuatu yang ada nilai-nilai agama itu akan bermanfaat bagi anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dan korban ini memiliki kesempatan yang lebih besar lagi untuk pulih dari kecanduan, agar terbangun pribadinya itu menjadi manusia yang bermanfaat dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya. Salam sehat.